Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana dari kelas 4B. Kali ini saya akan membuat video tugas ulangan tengah semester gitu kan. Nah, yang pertama di sini tanpa berlama-lama lagi gitu kan, mari saja saya menjawab satu persatu. Nah, yang pertama, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat memengaruhi praktik pendidikan di madrasah maupun pesantren gitu. Nah, filsafat pendidikan Islam adalah kajian yang mendalam mengenai prinsip, tujuan, metode pendidikan yang berpakar pada nilai-nilai Islam tentunya, yang berasal dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Pengertian ini dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah ataupun di pesantren dengan menanamkan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik gitu kan. Nah, yang pertama yaitu ada pengaruh pada praktik pendidikan. Nah, yang pertama ada landasan nilai dan etika gitu kan. Madrasah dan pesantren menggunakan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab sebagai dasar untuk membentuk karakter peserta didik. Nah, yang kedua, pendidikan. Dalam proses pendidikan tentunya, guru dan pengajar sering mengkaitkan ilmu pengetahuan modern dan ajaran Islam untuk memperkuat iman dan akhlak siswa. Nah, yang kedua, yaitu kurikulum terpadu. Kurikulum di madrasah dan pesantren biasanya mencakup pelajaran agama seperti tafsir, hadis, dan fikih gitu kan, bersamaan dengan pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa gitu. Nah, yang ketiga ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini, metode pendidikan sering berbasis kepada tradisi Islam seperti halaqah, diskusi kelompok, talaki, proses belajar dari guru secara langsung, atau hafalan Al-Quran yang semuanya bertujuan untuk memperdalam pemahaman keislaman siswa gitu. Nah, contoh konkretnya di pondok saya gitu ada salah satu ustadz gitu kan yang menerapkan filosofi pendidikan Islam dengan mengintegrasikan program hafalan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern gitu. Siswa tidak hanya belajar menghafal saja gitu, tidak hanya menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, tapi juga memahami maknanya gitu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi menyangkut pautkan gitu konteksnya gitu pada kehidupan sehari-hari. Dan penerapannya pada ilmu pengetahuan seperti ekologi atau etika teknologi. Di sisi lain juga pengalaman observasi gitu kan menunjukkan bahwa praktik pendidikan di madrasah sering menekankan adab atau etika gitu kan sebelum ilmu, al adabu fawqal ilmi gitu. Nah, itu sering kita dengar gitu bahasanya adab itu di atas daripada ilmu gitu. Misalnya ya siswa diajarkan untuk selalu menghormati guru, baik melalui bahasa maupun tindakan gitu. Ini mencerminkan prinsip dalam Islam bahwa ilmu tanpa adab tidak sempurna gitu. Peribahasa seperti ini. Yang beradab sudah pasti berilmu, yang berilmu belum tentu beradab gitu. Hal-hal seperti itulah gitu kan yang menunjukkan sebagaimana filsafat pendidikan Islam menjadi landasan untuk membangun sistem pendidikan yang holistik dan berorientasi pada pembentukan manusia gitu yang seimbang antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nomor 2 yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia gitu. Nah, yang pertama saya akan membahas perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat gitu. Filsafat pendidikan Islam dasarnya ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Al-Quran, hadis, dan tradisi intelektual Islam gitu. Kelebihannya membentuk karakter religius, fokus dan pada keseimbangan dunia dan akhirat gitu. Kekurangannya kadang kurang menekankan ilmu duniawi secara saintifik gitu. Nah, filsafat pendidikan Barat dasarnya rasionalisme, empirisme, humanisme gitu. Nah, kelebihannya mengembangkan pola pikir kritis dan inovasi. Dan kekurangannya tentunya kurang menekankan aspek spiritual dan moral. Contoh relevansinya di Indonesia gitu kan. Di Indonesia kedua filsafat ini dapat saling melengkapi. Pendidikan Islam kuat di madrasah ataupun pesantren, sedangkan pendidikan Barat umum diterima di sekolah negeri ataupun universitas. Nah, memang di
kalangan tingkat sekolah madrasah maupun pesantren, pendidikan Islam gitu kan, filsafat pendidikan Islam itu sangat kuat gitu. Karena di dalam pesantren tersendiri ya, karakter religius kita itu tidak hanya berfokus gitu pada akhirat saja, dunia pun ya kita diajarkan sih ilmu-ilmu tentang duniawi seperti IPA dan lain-lainnya, ilmu IPS gitu kan, dan ilmu akhiratnya pun kita diajari gitu, seperti akidah, halak, fikih dan lain-lainnya. Sedangkan ya tadi pendidikan Islam buat di madrasah maupun pesantren, sedangkan pendekatan barat umum diterapkan di sekolah negeri atau universitas gitu. Tentunya dalam tingkat universitas banyak orang-orang yang menggunakan argumentasinya atau berargumentasi, mereka menggunakan filsafat pendidikan barat gitu kan. Mereka menekankan kepada rasionalisme, empiris dan humanis gitu. Banyak yang saya temui orang-orang menggunakan filsafat pendidikan barat gitu kan untuk menekan untuk memperkuat argumen mereka gitu. Dari kitab di atas gitu kan, saya mendapatkan referensi ini dari buku gitu kan yang saya temui di website, yaitu The Concept of Education in Islam yang ditulis oleh Al-Attas pada tahun 1980, serta dalam buku Demokrasi dan Edukasi gitu yang ditulis oleh Dewey pada tahun 1916 gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, yang pertama teman-teman, kerangka kerja dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi itu apa? Timbul pertanyaan seperti itu. Ontologi yaitu membahas hakikat manusia dalam Islam sebagai makhluk Allah yang memiliki tugas sebagai khalifah di bumi. Ya karena kita dilahirkan ke muka bumi ini untuk menjadi seorang khalifah. Tidak jauh dari itu. Nah, ontologi ini dalam bahasa filsafatnya itu ontologi, itu kan? Ontologi itu membahas hakikat manusia dalam Islam sebagai makhluk Allah yang memiliki tugas sebagai khalifah bumi, kan? Nah, yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi itu apa? Memastikan sumber ilmu dalam pendidikan berasal dari wahyu atau Al-Quran dan hadis dan akal. Jadi dalam epistemologi ini dasarnya dia sumber ilmunya itu dari Al-Quran, hadis dan akal gitu kan. Nah, yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini mengedepankan nilai-nilai moral dan akhlak dalam pembentukan karakter peserta didik. Tentunya ketiga elemen ini saling bersandingan akan menjadikan suatu bahasanya itu suatu kolaborasi yang sangat bagus tentunya untuk pendidikan Islam gitu, untuk pendidikan Islam di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, elemen penting dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada nilai-nilai tauhid. Segala materi harus berlandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Mengintegrasikan ilmu agama seperti fikih, tafsir dan lain-lainnya dengan ilmu umum seperti sains, teknologi gitu kan. Nah, keduanya itu harus berkesinambungan atau bahasanya itu harus adil, harus seimbang gitu dalam pelaksanaannya gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pola pembelajaran holistik gitu. Pola pembelajaran holistik itu seperti apa? Menanamkan adab sebelum ilmu serta membentuk keterpaduan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, tentunya menanamkan adab sebelum ilmu itu ya serta membentuk gitu kan keterpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik juga itu sangat penting gitu. Nah, yang ketiga ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini teman-teman mengaitkan pelajaran dengan problematika modern agar relevan dengan kehidupan siswa gitu. Nah, seperti bahasanya kontekstual gitu kan, pendekatan kontekstual yang mengaitkan pelajaran dengan problematika yang modern gitu agar relevan gitu dengan kehidupan siswa. Nah, referensi ini saya dapat dari buku yang sama
The Concept of Education in Islam yang ditulis oleh Al-Atos pada 1980 serta Philosophy of Islam Education yang ditulis oleh Hashim pada tahun 2014. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana gitu kan saya dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam dalam modernisasi. Yang pertama, integrasi iman dan sains. Lembaga pendidikan Islam dapat mengintegrasikan kurikulum berbasis teknologi dan sains modern dengan nilai-nilai tauhid yang mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital tanpa kehilangan identitas spiritual mereka. Yang kedua, inovasi metode pengajaran. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning sembari tetap mempertahankan metode tradisional seperti halako gitu kan, halako ataupun talaki gitu teman-teman. Itu pun tidak perlu tidak harus dihapuskan juga gitu, karena ya bagaimana kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar dapat kita dapatkan gitu, yang nerap gitu kan pada diri kita, sedangkan kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk mendapatkan ilmu dengan guru kita gitu. Nah, hal ini membuat lembaga tetap relevan dalam dunia pendidikan modern gitu. Tentunya inovasi gitu kan, harus tetap ada kolaborasi antara zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Karena kita tidak bisa melupakan hal-hal yang sudah kita lalui, tentunya itu sebagai metode evaluasi ataupun pembelajaran kita ke depannya. Nah, selanjutnya penguatan akhlak dan karakter. Penerapan pendidikan karakter berbasis Islam lebih relevan teman-teman dalam menghadapi tantangan sosial modern seperti individualisme dan materialisme dengan menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Nah, selanjutnya ada kemitraan dengan dunia industri. Ini banyak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan sekarang gitu teman-teman, yaitu membangun kemitraan dengan sektor industri untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya memahami ajaran Islam saja, tetapi juga memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Tentunya para lembaga tersebut harus melakukan gitu inovasi sehingga tidak ketinggalan zaman gitu. Referensi ini sama seperti pembahasan yang tadi itu kan, saya menemukan dalam buku Philosophy of Islam Education yang ditulis oleh Hashim pada 2014 serta The Concept of Education in Islam yang ditulis oleh Al-Atos pada 1980 gitu teman-teman. Mungkin teman-teman apabila ingin lebih memahami lagi gitu, teman-teman bisa membaca bukunya. Alhamdulillah gitu kan, saya juga setelah membaca bukunya sedikit banyaknya ya alhamdulillah mengetahui apa yang sekiranya perlu saya ketahui gitu sebagai nantinya yang akan menjadi peserta didik gitu. Yang akan nantinya menjadi seorang tenaga pendidik teman-teman. Nah, yang kelima, jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, yang pertama, urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam teman-teman. Urgensinya, filsafat pendidikan Islam sangat penting untuk membentuk karakter siswa agar memiliki akhlak mulia dan keimanan yang kuat. Di tengah tantangan modern ini, di era kencangnya arus globalisasi ini, teman-teman, seperti krisis moral dan individualisme, ini sudah marak di mana-mana. Pendekatan ini menjadi alat strategis untuk menghasilkan generasi-generasi yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama Islam, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi. Fungsi ini, teman-teman, saya tekankan sekali lagi, pembentukan akhlak ini membantu siswa menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berempati. Yang kedua, peningkatan keseimbangan, mengintegrasikan aspek spiritual dengan perkembangan intelektual gitu teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu ada pola pikir holistik gitu, membangun pemahaman bahwa ilmu dunia harus diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu di sini pada pertanyaannya gitu kan, bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik? Kontribusinya pada masyarakat teman-teman, pendidikan berbasis filsafat Islam menghasilkan individu yang tidak hanya berprestasi secara akademis,
Sekali lagi, tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Generasi dengan berkarakter kuat ini mampu mempromosikan keadilan, toleransi, dan harmoni dalam masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik gitu. Terus referensi dari pertanyaan nomor 5 ini sama saya dapati dari buku The Concept of Education in Islam yang ditulis oleh Al-Atas pada 1980, serta Philosophy of Islam Education oleh Hasim pada 2014, teman-teman. Nah, yang keenam, pertanyaannya, tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan wahyu, menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama untuk membangun konsep pendidikan Islam. Pendekatan ini tentunya efektif, teman-teman, karena memberikan landasan spiritual yang kuat ya. Bagaimanapun Al-Quran dan hadis ini merupakan landasan atau acuan yang sangat kuat gitu, tidak bisa ditentang gitu. Nah, yang kedua, pendekatan rasional, teman-teman. Menggunakan logika dan akal untuk memahami dan mengembangkan teori pendidikan Islam, gitu kan. Pendekatan ini membantu menjawab tantangan modern dengan solusi yang relevan. Tentunya ketika memang teman-teman bertemu pada lingkungan yang orang-orangnya itu baru, maka akan ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang rasional yang ketika dijawab oleh Al-Quran maupun hadis itu tidak masuk akal. Nah, di sini pendekatan rasional itu diperlukan, teman-teman, menggunakan logika dan akal gitu kan, untuk memahami dan mengembangkan teori pendidikan Islam. Nah, pendekatan ini juga membantu menjawab tantangan modern dengan solusi yang relevan gitu, karena pertanyaan-pertanyaan orang pada zaman sekarang itu ketika dijawab dengan menggunakan Al-Quran dan hadis itu tidak akan relevan, mereka tidak akan tergoda gitu. Maka kita harus menggunakan pendekatan rasional ini, teman-teman, karena ya pendekatan rasional ini bisa membantu menjawab tantangan gitu modern dengan solusi yang relevan gitu. Nah, selanjutnya adalah pendekatan ilmiah, mengintegrasikan metode penelitian ilmiah untuk mengkaji pendidikan Islam. Hal ini meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan berbasis data dan fakta. Tentunya pendekatan ilmiah juga ini menjadi kunci gitu kan, bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan berbasis data dan fakta. Nah, selanjutnya ada pendekatan kontekstual gitu, mengaitkan filsafat pendidikan Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini efektif gitu kan, teman-teman, karena ya membuat pendidikan Islam lebih relevan dan aplikatif gitu. Nah, mengapa efektif gitu? Pendekatan-pendekatan ini saling melengkapi, dengan wahyu sebagai landasan spiritual, rasionalitas untuk inovasi, ilmiah untuk validasi, kontekstual untuk relevansi gitu, teman-teman. Kombinasi ini menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan adaptif. Nah, referensi dari pertanyaan nomor 6 ini sama dari buku yang sama, teman-teman. Saya dapatkan dari Philosophy of Islam Education dari Hasim yang ditulis pada 2014, serta The Concept of Education in Islam yang ditulis oleh Al-Atas pada tahun 1980, teman-teman. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, teman-teman. Jelaskan rancangan program pendidikan yang akan yang akan saya buat, yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, gitu. Baik, teman-teman, di sini rancangan program pendidikan Islam berbasis hakikat manusia dan pendidikan. Yang pertama, tujuannya, teman-teman, membentuk manusia yang seimbang gitu kan, dalam aspek spiritual, tentunya intelektual, sosial, emosional, dan sesuai dengan peran mereka sebagai khalifah di bumi dan sebagai hamba Allah gitu. Nah, selanjutnya komponen utama program itu, yang pertama, landasan nilai, spiritualitas, dan akhlak, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai tauhid ke dalam seluruh mata pelajaran. Yang kedua, membentuk akhlak mulia melalui pendidikan adab sebelum ilmu. Nah, selanjutnya ada kurikulum terpadu, yaitu kombinasi antara ilmu agama seperti tafsir, fikih, dan ilmu duniawi seperti sains, teknologi, seni, gitu kan, yang paling melengkapi gitu, yang saling melengkapi gitu. Lalu menggunakan pendekatan integratif untuk menjawab tantangan modern. Nah, selanjutnya, teman-teman, yaitu metode pembelajaran holistik. Kenapa
metode pembelajaran holistik, pendekatan kontekstual yang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa gitu kan, menggunakan metode talaki, diskusi, dan pembelajaran berbasis proyek gitu. Lalu yang keempat ada pengembangan karakter manusia, fokus pada pengembangan aspek spiritual atau iman, intelektual ilmu, emosional kesabaran atau empati, dan fisik kesehatan gitu. Lalu kegiatan seperti program mentoring, latihan kepemimpinan Islam, dan kegiatan sosial. Selanjutnya ada yang kelima yaitu penilaian berbasis nilai dan kompetensi. Tidak hanya mengukur kemampuan akademik teman-teman, tetapi juga penilaian terhadap pengamalan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab gitu. Nah, contoh implementasinya gitu kan, peserta didik dapat mempelajari konsep ekologi dengan perspektif Islam, seperti memahami ayat Al-Quran tentang menjaga lingkungan sambil belajar tentang siklus karbon dan pengelolaan sampah itu kan. Nah, selanjutnya referensinya itu dari atas, The Concept of Education in Islam yang ditulis dari atas pada 1980. Nah, lalu Philosophy of Islam Education oleh yang ditulis oleh Hasim pada 2014 gitu. Nah, selanjutnya dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan gitu kan. Nah, yang pertama, peran filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan. Yang pertama, prinsip inklusivitas dan keadilan. Filsafat pendidikan Islam menekankan kesetaraan dan keadilan gitu, dengan landasan bahwa setiap individu adalah ciptaan Allah gitu kan, yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Konsep ini relevan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, di mana semua golongan tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun gender memiliki akses yang setara. Yang kedua, pendidikan untuk semua gitu teman-teman, mengacu pada ajaran Islam yang menekankan kewajiban belajar Iqra gitu kan. Filsafat ini mendorong penghapusan diskriminasi dalam pendidikan yang memastikan bahwa kelompok marginal seperti perempuan dan kaum miskin mendapatkan hak yang sama gitu. Jadi pendidikan itu tidak hanya untuk kaum-kaum yang di atas saja teman-teman. Pendidikan pun ya semuanya gitu kan, pendidikan untuk semua. Sudah saya jelaskan tadi, pendidikan untuk semuanya ya, berarti semuanya itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara gitu. Seperti perempuan dan kaum miskin gitu, mereka pun berhak untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang sama gitu ya. Nah, selanjutnya contoh implementasinya yang relevan gitu teman-teman, pesantren inklusif gitu. Nah, beberapa pesantren di Indonesia teman-teman mulai membuka akses bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra dengan menyediakan kurikulum yang disesuaikan dengan alat bantu pembelajaran, misalnya Al-Quran Braille gitu kan. Nah, banyak juga teman-teman sekarang Al-Quran yang bisa digunakan oleh para kaum penyandang disabilitas gitu kan, yang tunanetra gitu kan. Ada Al-Quran Braille gitu, mereka pun bisa membaca Al-Quran gitu dengan meraba, dan itu pun sekarang salah satu contoh kemajuan zaman gitu. Nah, selanjutnya beasiswa berbasis zakat gitu. Banyak lembaga pendidikan Islam teman-teman, sepertinya contohnya seperti dari Baznas, Badan Amil Zakat Nasional gitu kan, itu mereka menyiapkan beasiswa teman-teman untuk orang-orang yang memang terpilih sesuai dengan kriteria mereka gitu kan. Nah, banyak lembaga pendidikan Islam juga mendanai siswa tidak mampu gitu kan, melalui program beasiswa yang didukung oleh dana zakat, infak ataupun wakaf, sehingga memperluas akses pendidikan. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan pada nomor 2 gitu kan, pendidikan untuk semua. Tentunya ini akan menjadi suatu kolaborasi yang sangat bagus teman-teman, ketika memang contoh implementasi yang relevan gitu kan, seperti beasiswa berbasis zakat ya, ini bisa memperluas akses pendidikan gitu teman-teman. Jadi tidak hanya mereka yang mempunyai uang saja yang berhak mendapatkan pendidikan, tapi mereka yang kaum di bawah gitu kan, seperti kan kaum miskin gitu. Nah, mereka itu berhak gitu mendapatkan pendidikan yang setara gitu. Nah, dari
penjelasan di atas tadi teman-teman, saya mendapatkan penjelasan ini dari The Concept of Education in Islam yang ditulis oleh Al-Attas pada 1980 serta Philosophy of Islam Education yang ditulis oleh Hasim pada 2014. Nah, langkah-langkah ini gitu kan membuktikan bahwa filsafat pendidikan Islam berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.